Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di kawasan Manggarai, tepatnya di area pembangunan stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Beberapa pilar itu sudah berdiri, bahkan satu pilar yang ada di depan telah disiapkan rangka-rangka baja untuk pembangunan struktur lantai dari stasiun LRT Jakarta Manggarai. Nantinya stasiun ini akan terintegrasi dengan halte Transjakarta yang ada di depan dan juga stasiun KAI ataupun KRL Manggarai menggunakan jembatan penyeberangan orang ataupun JPO. Untuk akses jalan kendaraan bermotor di sekitar Manggarai di sini hanya tersisa satu lajur saja dari dua jalur sebelumnya yang cukup lebar. Hal ini dikarenakan lajur-lajur terpakai untuk area pembangunan stasiun. Sedikit kita ke underpass Manggarai, pilar-pilar portal yang ada di sisi timur sudah mulai disambungkan dengan beton-beton PCI yang memanjang, beton-beton yang akan nanti menopang layang LRT Jakarta dan akan terus ke pilar yang ada di depan ya. Pilar ini masih baru setengah jadi, segera akan dilanjutkan bagian sisi atasnya dan akan ditambahkan dibangun pier head. Setelah menanjak itu sebenarnya langsung bertemu dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka. Sudah kita lihat rangka-rangka baja ya dan penopangnya untuk mempersiapkan struktur lantai. Lalu ini adalah dari arah timur atau dari arah Pemuda ke underpass Pramuka. Dapat kita lihat ya, ujung dari PCI girder masih berada di portal yang akan menyeberang di atas dari rel kereta. Sedangkan satu portal lagi menyerang rel kereta ini masih dalam tahap pengecoran, penyambungan di antara kedua portal tersebut ya, sehingga benar-benar sempurna dapat menompang dari PCI girder sebagai layang LRT Jakarta. Untuk pilar portal sisi barat ya itu masih belum selesai. Baik, kita lihat sedikit di media sosialnya LRT Jakarta, kemudian juga kontraktornya Waskita ya. Di sini dapat kita lihat progres yang sudah selesai adalah 53% lebih, mungkin sudah hampir 54%. Untuk area-area yang sudah selesai proses pembangunan secara struktur itu di Jalan Pemuda yang dapat kita lihat ya, sudah pernah diuji coba untuk treknya, satu trek saja, kemudian trek berikutnya di sini juga kita lihat sudah selesai, hanya saja kan belum ada uji coba lanjutan, mungkin harus menunggu secara keseluruhan dari jalur trek yang akan dibangun selesai. Di Jalan Pemuda sendiri ini pilar-pilarnya memang lebih rendah dibandingkan dengan pilar-pilar yang ada di Jalan Pramuka, apalagi ke arah Tambak. Dapat kita lihat ya di sini trek dari layang LRT Jakarta sampai di stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun berada di lantai paling atas. Jadi trek ini menanjak dari arah stasiun Velodrome menuju ke arah barat, dikarenakan platform ataupun peron yang ada di stasiun Rawamangun itu berada di lantai paling atas, sedangkan yang Velodrome berada di lantai 1. Nah, ke arah perempatan Ahmad Yani di sini kita lihat juga sudah ada decknya ataupun lantai dari layang LRT Jakarta yang nantinya bisa dipersiapkan untuk pemasangan dari bantalan-bantalan rel dan rel sendiri. Layangnya itu menyeberang di atas jalan tol Halim ke arah Priok dan juga sebaliknya. Dan nanti langsung disambut oleh sebuah stasiun LRT Jakarta fase 1B yaitu Pramuka BPKP karena memang berada di sekitar gedung BPKP. Kita lanjutkan penelusuran di Jalan Pramuka ya, tetap di media sosialnya Waskita. Dapat kita lihat di sini pilar-pilar yang sudah berdiri sebagian besar bahkan sampai ke pier head-nya. Nah, pier head inilah yang disambungkan satu sama lain nantinya dengan PCI girder atau juga girder baja dan membentuk layang LRT Jakarta. Menjelang ke arah underpass ya, di sini ada sebuah stasiun yaitu stasiun Pasar Pramuka dan seperti yang kita lihat struktur-struktur untuk persiapan lantai dari stasiun sudah mulai dibangun.
Di selanjutnya itu layang LRT Jakarta akan menyeberang rel kereta dan berada di samping flyover Pramuka menuju ke arah Matraman, stasiun Matraman dan juga Jalan Tambak. Arus lalu lintas yang dari Matraman ke arah Jalan Tambak itu tidak lagi bisa berbelok ke kiri langsung, melainkan sedikit maju ke depan dan akhirnya bertemu dengan akses jalan yang menuju ke Jalan Tambak sebelumnya, ya, karena layang LRT Jakarta itu pembangunannya memakan keseluruhan jalan yang ada di samping flyover. Kemudian bertemu dengan sebuah stasiun lagi, yaitu stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman yang tersambung ke arah Jalan Tambak. Ya, layang LRT Jakartanya yang cukup tinggi ini nanti akan menyeberang di atas rel kereta. Pilar-pilar yang berdiri baru yang ada dua, ya, pilar portal nantinya di sekitar pintu air Manggarai. Setelahnya baru ada beberapa lokasi yang disiapkan untuk menjadi pilar. Sedangkan stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai di sini dapat kita lihat dari pantauan atas, ya, sudah disiapkan pondasi-pondasi yang di bawahnya itu ada bore pile ataupun tiang-tiang pancang. Kemudian untuk memindahkan material-material ada tower crane yang cukup tinggi. Ke arah Pasar Rumput dapat kita lihat juga sudah banyak pilar-pilar yang berdiri dan itu sudah hampir sampai ke arah halte Transjakarta. Sebenarnya itu melanjutkan sedikit lagi menuju ke arah Duku Atas, ya. Apakah bisa disegerakan atau harus menunggu selesai terlebih dahulu? Karena kalau disegerakan tentu akan lebih baik dan tersambung dengan banyak moda transportasi. Langsung saja dari arah Pasar Rumput, ya, di sini kita menelusuri jalan tadi dari Duku Atas di samping rel, kita menyeberang jembatan dan langsung bertemu dengan halte Transjakarta Pasar Rumput. Ini merupakan halte paling ujung dari trek layang LRT Jakarta yang ada di sampingnya. Trek tersebut yang ada di depan ini adalah trek yang dipakai untuk keperluan manuver saja. Jadi kereta yang dari arah velodrome nantinya akan lurus ke sini terlebih dahulu, lalu kembali ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Sebelumnya menurunkan penumpang, ya, kemudian lurus ke sini, kembali lagi ke platform yang ada di stasiun Manggarai, namun platform ataupun peron yang berbeda, yaitu peron keberangkatan. Biasanya di sisi kanan. Untuk pilar-pilar dapat kita lihat di bagian dalam sudah sepenuhnya berdiri, ya, ada yang setengah, ada yang sudah sampai di atas, tinggal dilanjutkan dengan pembangunan pier head. Nah, tiang-tiang yang ada di sini itu berbeda ukurannya dengan tiang-tiang yang menopang stasiun, dikarenakan tiang yang ada di stasiun itu memang lebih besar karena menopang, ya, kereta bisa saja parkir dua di sana, kemudian lagi penumpang yang datang bisa naik turun atau pindah moda transportasi, misal kalau di sini dari KRL atau juga dari bis Transjakarta. Area yang direkayasa di ujung Jalan Minangkabau. Jalan Minangkabau kita sudah tidak bisa langsung ke kanan lagi, tapi harus ke putar balik di Jalan Tambak terlebih dahulu. Nah, di bagian dalam ini tadi video di awal dapat kita lihat pilar-pilar yang sudah berdiri, bahkan pondasinya juga sudah banyak yang selesai. Sudah dipasangkan rangka-rangka baja untuk persiapan penopang lantai, ya, struktur lantai dari layang LRT Jakarta. Dari sini ada sisi ujungnya, ya, yang satu ke arah Pasar Rumput, ujungnya yang satu ke arah halte Transjakarta Manggarai. Dan itu akan terhubung menggunakan jembatan penyeberangan orang yang mungkin akan berbayar, ya, karena tidak ada sambungan langsung ke arah pinggir jalan. Dari sana, dari halte Transjakarta Manggarai, untuk para penumpang yang akan ke Terminal Manggarai itu juga sudah ada JPO-nya. Hanya saja kita tidak melihat aktivitas yang cukup signifikan di Terminal Manggarai. Kendaraan roda 2 tetap mencoba menerobos jalur yang ada agar lebih cepat, ya, menuju ke arah Pasar Rumput.
Di bagian kiri dapat kita lihat alat berat berupa rotary drilling rig ataupun mesin pengebor yang berfungsi untuk menyiapkan tiang-tiang pancang ataupun bore pile. Bis Transjakarta lewat mana? Sementara tetap jalur yang ada, namun akan berputar kembali ke arah Pasaraya, masuk ke arah jalan menuju Saharjo, putar balik di depan Toba Dreams ya, dan kembali ke arah Pasar Rumput. Kurang lebih begitu rekayasa arus lalu lintas. Di bagian kiri ini ada area yang ditutup dengan barrier beton, itu akan dipersiapkan sebagai area nantinya penopang dari tiang-tiang ya, layang LRT Jakarta yang menyeberang dari arah pintu air yang ada di sini. Pintu airnya agak sedikit berbelok-belok dengan viadak ataupun jembatan kereta yang lebih rendah. Di depan ya, langsung saja di sebelah kanan ini sudah mulai ada sedikit penggalian. Nah, ini adalah titik tiang yang akan dibangun untuk menyambungkan layang LRT Jakarta di depan sana ya, dari arah Jalan Tambak ke atas layang rel kereta dan sampai di stasiun Manggarai. Layang ini tingginya bahkan sampai dengan 27 meter ya kalau di sekitar pintu air dan juga di sekitar Kali Ciliwung. Sangat tinggi memang karena harus menyeberang di atas layang KRL yang juga tinggi. Nah, di depan kita ini adalah jalur putar balik bagi kendaraan-kendaraan yang tadi ingin kembali ke arah Saharjo karena di Terminal Manggarai sendiri sudah ditutup total. Untuk Jalan Tambak di sini menyisakan satu lajur tapi masih agak lebar ya, karena satu kendaraan roda 4 dan satu kendaraan roda 2 tetap bisa melewatinya dengan nyaman. Hanya saja ya, kalau ini sudah selesai, area Jalan Tambak dapat ditata lebih baik lagi, trotoarnya ya, kemudian kabel-kabel udaranya agar menjadi sebuah kawasan yang bersih, tertata, rapi. Walaupun yang kita lihat cukup sempit. Di bagian kanan ini pilar-pilar yang sudah berdiri ya, ke arah sambungan dengan girder beton baja yang ada di ujungnya, itu sudah mulai dilakukan pengecoran untuk dek. Dan dengan begitu ya, yang kita bisa lihat di atas, sepenuhnya Jalan Tambak sudah tersambung ujung ke ujung, bahkan ke arah stasiun Matraman menggunakan girder baja ini, dan ujung satunya di dekat pintu air Manggarai. Tinggal dilanjutkan pengecoran, menempatkan bantalan-bantalan rel dan juga memasang besi relnya. Ini belokannya. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Tambak sudah tidak bisa lagi langsung ke kanan ke arah Matraman atau ke arah Pramuka, tetapi akan putar balik terlebih dahulu di sekitar Taman Proklamasi ya, yang ada di sana di depan. Baik, ini kita sudah putar balik dan area di bagian tengah ya, ternyata ada pekerjaan selain LRT Jakarta, yaitu SPAL ya, sistem pengolahan air limbah yang nantinya terpusat di satu lokasi, dan air-air limbah yang ada di Jakarta itu akan dialirkan ke sana dengan perpipaan yang cukup panjang, cukup luas ya jangkauannya, kemudian dimurnikan, diolah dan lainnya. Untuk air yang lebih bersihnya itu sudah bisa dialirkan ke laut, sedangkan sisa-sisa bahan-bahan limbah itu biasanya dimurnikan. Baik, di depan kita sudah lihat itu layangnya melengkung ya, dari arah Jalan Tambak ke arah flyover Pramuka. Di sini memang rangkaian keretanya berbelok nantinya. Mungkin mirip ya sudut belokannya dengan yang di Kuningan, hanya saja di sini spannya ataupun bentangannya tidak begitu jauh. Arus lalu lintas kalau di sore hari ya, kalau ke arah Matraman ya, ke arah Pramuka di sini sangat padat. Jadi mungkin dapat dihindari, ditambah lagi adanya pekerjaan-pekerjaan SPAL.
Penggunaan girder-girder baja itu untuk jarak yang lebih panjang. Nah, ini ada satu perhatian ya dari netizen dan juga sahabat on-road Indonesia. Untuk bagian dari pilar-pilar yang ada di sini terdapat 3 pier head ya, ataupun 3 kepalanya bertingkat ya, ataupun double decker, triple deck lah kalau kita lihat di sini. Nah, itu jaraknya juga tidak begitu tinggi di antaranya. Apakah nantinya struktur stasiun lantainya itu sangat dekat dengan plafon di sisi atas, atau sebenarnya lantai pertama stasiun adalah di pier head yang kedua, misal seperti itu. Kita belum tahu, nanti kita akan lihat setelah disambung-sambungkan ya satu sama lain, lalu terbentuklah lantai-lantai, dan kalau bisa kunjungan itu lebih baik, kita bisa lihat lebih detail. Ke arah flyover di sini yang jelas pilar-pilarnya akan berbelok ke sisi kanan karena layangnya juga berada di samping kanan atau sisi selatan dari flyover Pramuka. Dan di sisi selatan itu jalannya sudah ditutup total. Arus lalu lintas dari mana? Ini dari samping kita. Arus dari Matraman, kemudian arus lalu lintas yang dari Salemba itu berada di samping akses jalan yang kita lalui. Baik, dari arah underpass Pramuka ya, underpass yang dari Matraman, Tambak dan ke arah Pramuka. Di sini sudah ada pilar-pilar yang berdiri menuju ke underpass Pramuka yang ada rel keretanya. Pilar ini juga sudah mengarah ke kanan atau ke selatan karena akan membelokkan trek layang LRT Jakartanya ke samping flyover Pramuka. Area ini sudah lama ditutup ya. Kemudian juga yang di samping jalan akses menuju ke Jatinegara itu tersisa sedikit saja, baru dicor. Nah, antara jalur cepat dan jalur lambat di sini masih ada pembatas, dan kita melewati jalur cepat yang tersisa satu lajur saja dan dapat dilewati oleh bis Transjakarta yang lebar. Hanya saja kalau ditambah motor pasti motornya tidak muat ya. Baik, memasuki underpass di sini sudah ada pilar-pilar portal di sisi barat yang sebelumnya masih kosong. Apakah akan ada satu lagi? Kita belum tahu ya, karena jaraknya juga cukup jauh dengan pilar yang ada di belakang, atau mungkin disambungkan dengan girder baja sehingga jarak tersebut tidak menjadi masalah. Yang di atas rel kereta mungkin juga menggunakan girder baja karena pilar portal berikutnya berada di sini di atas kita ya. Dan di antara pilar portal yang ada di depan seperti di video awal sudah disambungkan dengan girder-girder beton, PCI girder ataupun girder yang memanjang. Ada 2 ya. Dan itu nantinya akan dipasangkan bondex di antara keduanya, dihubungkan lalu dilebarkan sedikit menggunakan penopang rangka-rangka baja, dan akhirnya dibentangkan tulang-tulang besi lalu dicor membentuk lantai. Lantainya itu akan ditaruh bantalan-bantalan rel dan juga rel. Selesai dari underpass langsung ketemu dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka. Sudah disiapkan juga rangka-rangka baja ya di antara pilar-pilar sehingga nanti memudahkan proses pembuatan struktur lantai, penopang lantai dan struktur lantai. Baru 1,5 tahun dari sejak dilakukan groundbreaking ya di akhir Oktober tahun 2023 hingga ini bulan Mei, 1,5 tahun lebih sedikit. Untuk progres keseluruhan pembangunan sudah 54% ya. Semoga bisa lebih cepat lagi, dan rencananya di Agustus September tahun 2026 ya mungkin secara layang, struktur dan lainnya sudah bisa diuji coba sampai ke akhir tahun, dan awal tahun 2027 dapat beroperasi sehingga para penumpang yang dari arah Pegangsaan 2 menuju ke arah pusat kota Jakarta tidak lagi transit di velodrome. Ini adalah pilar-pilar yang ada di Jalan Pramuka.
Jalur cepat Jalan Pramuka itu ditutup di sekitar underpass, ya. Kemudian juga di sekitar Ahmad Yani. Dan yang ke arah Ahmad Yani itu ada jalur cepat yang cukup panjang yang ditutup dikarenakan pembangunan stasiun LRT Jakarta Fase 1B Pramuka BPKP. Halte Transjakarta yang menggunakan anjungan ke arah bis, ya, sehingga bis tidak perlu masuk ke kanan. Kemudian cukup rumit lagi harus manuver di antara jalur yang sempit ini yang ada pembatas jalur cepat jalur lambat. Ke arah Ahmad Yani, pilar-pilarnya sudah mulai disambungkan dengan PCI girder. PCI-nya seperti apa? Ada di samping tadi. Ini tinggal dinaikkan dan menjadi penopang layang LRT Jakarta. Apakah Jalan Pramuka akan berubah, ya, atau juga ditata pada saat layang LRT Jakartanya selesai? Kita belum tahu. Yang jelas yang ditata seperti itu adalah Jalan Rasuna Said, ya, dimana trotoarnya sekarang diperbagus, dipercantik dan diperlebar. Hanya saja itu baru di sisi barat, sedangkan di sisi timur masih banyak trotoar-trotoar lama, kemudian konblok-konblok yang berserakan, ya, dan juga manhole-manhole ataupun tutup-tutup beton dari saluran-saluran kabel. Baik, di samping dapat kita lihat lebih jelas ini PCI girder beton, ya. Jadi semacam beton panjang yang kalau dinaikkan di antara pilar itu akan tersambung dan menjadi penopang layang LRT Jakarta. Ada mobile crane di sini. Untuk jalur cepat juga masih dibuka, ya, hanya saja mungkin banyak tanah-tanah atau juga material-material atau agak dipersempit dengan barrier-barrier karena proses pembangunan yang berlangsung itu terkadang membutuhkan lahan yang lebih lebar, terutama pergerakan alat-alat berat seperti yang ada di area depan atau di seberang kita. Apabila jalur cepat dan jalur lambatnya bisa digabung, ini akan menjadikan Jalan Pramuka itu lebar dan kendaraan tidak lagi manuver ke kiri ke kanan, ya, masuk jalur cepat, masuk jalur lambat, kemudian yang di belakangnya menjadi tersendat, tetapi lebih mengalir lah arus lalu lintas. Nah, sementara jalur cepat ditutup lagi di sini di titik temu Jalan Hutan Kayu, ya, di depan Lapo-Lapo, karena proses pembangunan berlangsung, yaitu di depan sana ada stasiun, yang ini ada pilar-pilar. Ada satu halte Transjakarta yang akan diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka, yaitu halte Transjakarta Pasar Genjing. Ini dia haltenya. Ini malah anjungannya sampai ke jalur lambat. Cukup jauh, ya. Seperti Garbarata kalau di bandara. Rangka-rangka baja sudah disiapkan di pilar-pilarnya untuk menopang struktur lantai yang ini sebelah kanan, ya. Nah, kalau di Matraman itu dibuatkan portal, ya, untuk kendaraan-kendaraan yang melewati jalan ini, terutama di bawah dari struktur stasiun, karena ada yang rendah sampai 4,2 meter. Jadi kalau kendaraan yang lebih tinggi tersebut maka dipastikan akan tersangkut. Sudah tersambung dengan sempurna, jadi pilar portalnya tersusun 1, 2, 3, kemudian tinggal satu lagi yang ke arah perlintasan rel kereta. Tadinya mungkin ada yang berpikir di sini pilarnya jauh lebih tinggi, ya, dari tanah yang ada di tengah ataupun median jalan yang cukup kecil ini. Namun menggunakan pilar portal di kedua sisi kemudian disambungkan dan menopang
dari layang tersebut. Yang ini masih menampaknya pengeringan ataupun pemadatan dari cor-coran yang ada, dan sudah disiapkan pilar yang akan menyambut treknya dari arah timur Jalan Pramuka. Di depan dapat kita lihat ada alat beratnya di pinggir flyover Pramuka berupa mobile crane. Kemudian di kanan ini sudah ada satu pilar yang sudah mulai diarahkan belokannya menuju ke arah kiri ataupun ke samping flyover. Dan nantinya akan disambut oleh pilar ini layangnya. Cukup jauh. Akses jalan yang berada di samping area pembangunan di sini sudah dicor sebelumnya, walaupun cor-corannya ada yang rusak ya, tapi paling tidak ini dapat membantu kelancaran arus lalu lintas daripada ditutup total mau kemana yang akan ke arah Jatinegara misalnya ya. Para pekerja yang ada di dalam. Dan ini adalah alat-alat berat. Sudah ada proses penggalian ya, bore pile dan juga pondasi, dan sudah ada tiang yang berdiri di samping flyover Pramuka. Jalur ini dapat melewatkan satu bis Transjakarta yang lebar, mungkin juga bisa ditambah satu kendaraan bermotor. Tapi makin ke ujung makin menyempit kalau kita lihat. Berarti layang LRT Jakarta akan berada samping-sampingan dengan flyover Pramuka menuju ke arah Matraman. Dan sampai flyover paling ujung yaitu akan sedikit berbelok ke tengah. Setelah Kali Ciliwung, di situ akan bertemu dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman. Ada masukan nama ya dari para netizen dan sahabat On Road Indonesia, sebaiknya dibedakan stasiun LRT-nya Matraman dengan stasiun Matraman baru atau pakai nama lain ya, sehingga tidak rancu terutama pada saat nanti order ojek online, dimana nunggu di stasiun Matraman apakah LRT atau KAI atau jangan-jangan ada juga halte Transjakarta Matraman seperti yang di samping ya. Baik, kita tunggu kelanjutannya dari progres pembangunan yang ada. Semoga Jakarta punya ya transportasi yang lebih modern, lebih baik, dapat mengangkut banyak orang lebih cepat, lebih nyaman tentunya, dan menjadikan Jakarta lebih maju. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.